penelitian kuantitatif ketika proses penunjukan partisipan dilakukan tidak secara acak, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi eksperimen. Akan tetapi ketika proses penentuan partisipan dilakukan secara acak, maka jenis desain penelitian yang digunakan tergolong true eksperimen. Yang selanjutnya time series design, di mana dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Contohnya pretest 1, perlakuan X, pretestnya 5. Yang selanjutnya control time series design, di mana rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembantu. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Contohnya sampel kelompok eksperimen pretest 1, 2, 3, 4, perlakuan X, postesnya 5, 6, 7, 8. Untuk kelompok kontrol pretestnya 1, 2, 3, 4, untuk postesnya 5, 6, 7, 8. Non-equivalent control group design, di mana desain ini hampir sama dengan pretest postes control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random, di mana sampel atau kelompok eksperimen pretestnya 1, perlakuan X, postesnya 2. Untuk kelompok kontrol itu pretestnya 3, postesnya 4. Parade sampel pretest postes, rancangan ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu, kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran kedua pada kelompok sampel lain yang dipilih secara acak dari populasi yang sama. Rancangan ini sangat baik untuk menghindari pengaruh atau efek dari tes, meskipun tidak dapat mengontrol sejarah maturisasi. Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut. Untuk sampelnya, kelompok eksperimen pretestnya 1, perlakuan X, postesnya ada. Kelompok kontrolnya perlakuan X, postesnya 2. Yang selanjutnya uji statistik yang sesuai ada time series design, control time series uji dependent, dan non-equivalent control group uji Jokes. Saya membuat soal. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi suplemen gizi terhadap peningkatan berat badan pada remaja yang kurang gizi. Peneliti memilih 2 kelompok remaja, 1 kelompok diberi suplemen gizi dan 1 kelompok lainnya tidak diberi suplemen berat badan. Kedua kelompok diukur sebelum dan setelah pemberian suplemen. Setelah jenis penelitian yang tepat untuk kasus ini adalah saya memilih B, di mana penelitian kuasi eksperimen. Kasus ini adalah penelitian kuasi eksperimen karena peneliti tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel yang mempengaruhi kedua kelompok tersebut. Dalam penelitian kuasi eksperimen, peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada atau kelompok yang tidak acak
itu mengukur kadar vitamin A pada anak-anak sebelum dan setelah pemberian suplemen pada dua kelompok yang sudah ada. Satu kelompok yang diberi suplemen dan satu kelompoknya lagi tidak diberi. Uji statistik yang paling tepat untuk menganalisis data dari penelitian ini adalah saya mengambil A, uji T berpasangan, di mana karena peneliti mengukur kadar vitamin A pada kelompok yang sama sebelum dan setelah pemberian suplemen, maka uji statistik yang paling tepat adalah uji T berpasangan. Uji ini digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dalam dua kondisi yang diukur pada individu yang sama. Yang ketiga, peneliti ingin mengetahui apakah pemberian makanan bergizi dapat meningkatkan tingkat energi pada atlet. Peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan dua kelompok atlet. Satu kelompok atlet diberikan makanan bergizi tinggi dan kelompok lainnya diberikan makanan biasa. Peneliti kemudian mengukur tingkat energi atlet sebelum dan setelah pemberian makanan bergizi. Uji statistik yang paling tepat untuk menganalisis data dari penelitian ini adalah saya menjawab B, uji T independen, di mana dalam kasus ini terdapat dua kelompok independen karena ada berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berkaitan di mana uji T independen adalah uji statistik yang tepat untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kedua kelompok tersebut.